Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dulur di mana berada di hari ini. Bertemu lagi kita untuk edisi Jumat tepatnya 27 September 2024 dalam obrolan Sriwijaya Siang tentang pengentasan kemiskinan dengan tema sinergi dan solusi dalam upaya masyarakat yang mandiri. Dan dulurku di mana berada, Mbak Idiari sudah hadir di studio Pro 4 dari Palembang. Ini kando kami Samsul Munawar SST MSI yang merupakan statistisi ahli media BPS Provinsi Sumatera Selatan. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum, kando sehat? Waalaikumsalam, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Memang nak dicari sehat bugernya. Sehat. Bener nih An. Oke, selain daripada Kanda Samsul ada ini Ayunda kami ya. Ini Ayunda Ida Utami Dwi Kurniawati SIP MSI. Beliau adalah dosen di Sekolah Tinggi Administrasi Negara dan Pemerintahan Anissa Dwi Salfaridzi ya atau Setia dan PADS Palembang. Benar Yundai? Betul. Alhamdulillah sehat Yunda? Sehat. Alhamdulillah sehat. Yang pasti senangnya pacak sehat ya. Nah, kita sudah memperkenalkan tentunya dengan kedua narasumber kita ini pada kesempatan di siang hari ini dalam obrolan Sriwijaya Siang tentang pengentasan kemiskinan. Nah, dulur kayak kalaupun dari perbincangan kita ini dulur ada yang nak ditanyakan dengan para narasumber, kayak dipersilahkan baik untuk bisa bergabung melalui line telepon di 0711 351656. Acara ini juga disiarkan secara terestrial ya melalui Pro 4 RRI Palembang di 88,4 MHz dan juga melalui YouTube Pro 4 RRI Palembang. Oke, kita ngomong ke tentang pengentasan kemiskinan. Nah, karena Samsul kita untuk kesekian kalinya bertemu. Cak uji kita tuh jangan malak-malak aja ya. Oke. Jadi jangan malam-malam ya. Oke. Nah, kita hari ini membahas tema tentang sinergi dan solusi dalam upaya masyarakat yang mandiri. Sebelum kepada tema, kita pengen tahu data terakhir mengenai tentunya pengentasan kemiskinan ini dewe dari BPS itu cak mano? Ya, terima kasih. Ya. Mungkin agak lebih dekat dikit kan, nah iya. Siap. Jadi informasi terakhir ya untuk angka kemiskinan ini tetap kami pegang angka kemiskinan yang dikeluarkan dari pelaksanaan kegiatan survei kami di bulan Maret 2024. Maret 2024. Angka yang sudah dirilis itu 10,97. 10,97. Nah, angka ini masih di atas angka nasional. Angka nasional kan sudah 1 digit tuh. Jadi kita ini masih harus berjuang, bekerja keras, bahu-membahu semua elemen masyarakat, sehingga kita bisa menurunkan, setidaknya kita bisa di bawah angka nasional. Tetapi itu tadi maksudnya sinergi yang sudah disampaikan Cek Gaya itu harus ditanamkan semua lapisan. Harus ditanamkan semua dari lapisan. Orang miskinnya sampai orang kayanya. Wah, kalau ini tidak ditanamkan. sinergi itu agak susah. Gimana cara mengatasinya itu. Nantilah ke berikutnya ya diskusinya. Kemudian selain angka kemiskinan yang tadi 10,97, kalau kami istilahkan angka kemiskinan makro yang global. Nah, ada juga kemiskinan ekstrim. Nah, yang ekstrim berapa nih? Yang ekstrimnya itu alhamdulillah kalau ekstrim Sumsel itu 0,59. 0,59. Nah, ini juga kondisi di bulan Maret 2024. Maret 2024 ya. Alhamdulillah kalau kemiskinan ekstrim itu di bawah nasional. Itu yang ekstrimnya di bawah nasional. Sementara kalau yang ininya makronya di atas nasional. Di atas nasional ya. Iya. Nah, yang dikejar ini selain miskin ekstrimnya harus 0, itu kemiskinan makronya harus 1 digit atau kalau bisa di bawah angka nasional. Itu Cek Gaya. Oke, ini yang ekstrim di bawah nasional, sementara yang makro masih di atas nasional. Sebenarnya apa sih yang menjadi tantangan tentunya untuk bisa merealisasikan pengentasan kemiskinan ini sehingga sekarang ini untuk makro kita masih di atas nasional? Kompleks sih sebenarnya. Kalau hitungan kami kan ada standar untuk bahwa kita termasuk orang miskin. Ada yang namanya garis kemiskinan. Garis kemiskinannya itu sekitar 540 ribuan ke atas lah kalau nggak salah ya. Jadi kalau dia
BPS ini pendekatannya ada pengeluaran ya, jadi apa yang dikeluarkan atau dikonsumsi masyarakat itu yang dihitung dia miskin atau tidak. Jadi berdasarkan pengeluaran ya? Iya, Penghitungan pengeluaran. BPS ya? Jadi kalau dia pengeluarannya di bawah 540, berarti dia miskin. Miskin, Nah, oke. Kalau sudah tahu standarnya CA itu, nah pemerintah tinggal nambahin. Nah, Istilahnya. kalau yang kekurangannya itu artinya ditambahin pemerintah. Tambahin pemerintah. Jadi gawe pemerintah untuk nambahin. Nambahin. Iya. Supaya dia keluar dari garis kemiskinannya. Oke, CA itu. Garis kemiskinan itu diukur dari beberapa komoditas lah yang sudah kami tentukan metodenya. Yeah. Tidak semua komoditas, karena kan secara nasional tuh, jadi komoditas A dikonsumsi juga oleh provinsi B, Provinsi C B. dan sebagainya. Oke. Tapi ada kedepannya memang ada wacana ada komunitas-komunitas lokal yang memang banyak dikonsumsi oleh masyarakat sekitar. Kayak patin kan jarang kalau di luar provinsi, Luar padahal provinsi. konsumsi di sini lebih banyak. Nah itu tidak dimasukkan karena kalau dimasukkan komunitas lokal itu keterbandingan dengan wilayah lain agak sulit. Agak sulit ya. Karena masing-masing punya potensi masing-masing. Jadi bisa Potensi aja pengeluaran untuk beli ikan patin lebih banyak di Sumsel dibandingkan yang lain. Jadi bisa aja garis kemiskinan atau pengeluaran konsumsi yang orang miskin itu bisa naik. Gitu. Oke. Jadi bisa turun lah angka kemiskinan. Angka kemiskinan ya. Jadi artinya kalau di bawah 540 itu artinya pemerintah yang harus bertugas untuk Iya, bisa memenuhi hal tersebut ya. kekurangannya. Sehingga kita dalam pengentasan kemiskinan itu realisasinya bisa terjalin iya. ya, bisa terwujud begitu ya. Terwujud, iya. Oke, kita ke Yunda Ida. Yunda Ida ini kan sebagai tentunya dosen dan juga mungkin sebagai akademisi Yunda. Selain sebagai masyarakat umum sendiri nih. Kalau Yunda sendiri kalau kita ngomong ke masalah pengentasan kemiskinan gitu kan, terkait dengan tema kita sinergi dan solusi dalam upaya masyarakat yang mandiri. Ini dalam pandangan Yunda sendiri, sebenarnya sinergi seperti apa yang seharusnya dilakukan dalam upaya masyarakat nih bisa mandiri dalam pengentasan kemiskinan ini Yunda? Oke, terima kasih Cek Gaya. Cek Gaya. Ah. Iya, Cek Gaya. Jadi kalau diartikan sinergi itu dulu ya. Sinergi dulu. Sinergi dulu. Ah. Jadi sinergi itu kira-kira kerjasama. Gawi, Jadi kerja sama-sama. kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Oke. Agar menyambung dan terciptanya cita-cita pemerintah yang ingin menentaskan kemiskinan. Jadi ada plesetan. Jadi jangan menentaskan kemiskinan atau pengentasan Kemiskinan. Jangan dientaskan. Jadi tidak nambah. Jadi kalau di sini kami lihat ya, kami pelajari pemerintah itu dari pusat sudah ada zaman dulu itu PNPM pedesaan, Oke. PNPM kota, ya, perkotaan. Sekarang PNPM ini bergerak di kotaku. Nah, jadi ini adalah salah satu dari program-program pemerintah. Nah, juga ada CSR dari perusahaan BUMN gitu kan. Nah, ini sudah jalan juga. Nah, tapi kami pelajarin juga sekarang tinggal individu masyarakatnya galak apa tidak ya, itu kan. Jadi kalau kita ini kan terkenal ya Pak ya, agak malesnya ada, agak sungkannya itu ada. Penyunya. Nah, terus nak lemak dewe. Ini memang kelakuan namanya budaya Pak ya. Jadi budaya. Jadi kami pernah pelajari Pak, jalan-jalan ke Jogja ada koperasi wanita berapa kali. Nah, mereka sudah mempunyai kebun salak Pak. Kebun salak dia mempunyai. Jadi ibu-ibu gotong royong dengan membangun sesuatu kekompakan. Nah, mereka terciptalah jadi dari situ. Nah, kami juga sebenarnya kami membina purun Pak, pengrajin purun di dusun kami di Bedamaran. Nah, ini sangat baik. Kalau dari BUMN ada salah satu BUMN, tidak boleh disebut ya namanya. Jadi mereka memberi dengan cuma-cuma dengan kelompok. Jadi kami bina dari 20 orang, mundur dikit Pak. Sampai sekarang, jadi aku ngomong sama ketua kelompok. Yang penting barang ini jalan. Jadi ini ada uang berapa, ini jalan dan sekarang muter Pak. Jadi
mereka muter membuat tas, pernak-pernik apa gitu kan, ada peci, ada apalah macam-macam. Jadi disibukkan tikar baik daripada amaran. Jadi bukan tikar yang selama ini tadi purun cuma tikar kan. tikar. Nah ini salah satu kemajuan. Jadi ini tadi. Jadi kalau kita galak masyarakat ini kadang cemburu sosial, ngapu duitnya banyak, ngapu sama kami turunnya dikit, dapat kami dikit. Nah dia udah ngerti dengan berkelanjutan, Nah PLTB juga jadi ribut gitu Pak. Berebut PLT itu sedinian sebenarnya nggak PLT berapa ratus ribu sebulan berdesek-desekan di kantor pos, ya kan, sampai mano. Nah ini jadi kalau kami jingok dari lapangan, pemerintah tidak salah Pak. Tidak salah pemerintah. Jadi sudah bagus ya. Kepengen masyarakat ini sudah tatap muka. Mak mana caranya ini kita kali. Mak mana caranya ini kita kembang ke. Mak nah, dengan semangatnya. Jadi aku juga ada di beberapa lingkungan itu kami ada juga yang ngebina pempek-pempek kecil-kecil. Mana caranya ini UMKM ya artinya. UMKM. Jadi melalui UMKM. Jadi tahun 98 kita terpuruk banget. UMKM yang membangun ekonomi kita. Ekonomi kita dibangun oleh UMKM. Jadi pempek-pempek atau pisang goreng pinggir jalan itu dia tetap jualan. Karena siapa nak lepas dari makan? Nah itu kan. Nah itu. Jadi dari situ dari 98 itu sangat pelajaran bagi kita. Mudah-mudahan kejadian itu jangan terulang lagi. Jadi sama-sama sinergi tadi jalan yang pemerintah, masyarakat dan semua yang elemen yang terkait ya. Gitu. Nah tadi sempat Yunda nyebutkan bahwa ada apa di sini katanya dari pemerintahnya sudah jalan, kemudian dari apa tuh CSR ya, dari perusahaan. Nah cuma yang susah nih dari masyarakat ke masyarakatnya nih yang agak teka bantah. Sementara kita harus membangun sinergitas itu. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan kalau menurut pandangan Yunda sendiri sebagai mungkin seorang akademisi dan juga masyarakat sendiri begitu kan, yang membuat masyarakat tuh agak kurang bisa apa ya, kalau kita ini kan harusnya didukung nih pemerintah untuk bisa kita merealisasikan pengentasan kemiskinan ini. Apa sih penyebabnya mungkin? Jadi itu tadi ya agak malas tadi, ada satu malas, terus ada cemburu sosial itu. Cemburu sosial. Cerumian, itu ada kalau ini skupnya Sumsel ya, bukan nasional ya Pak ya. Bicara skupnya Sumsel atau Palembang. Ya. Nah jadi mereka ini mana cara mindset pemikiran. Nah ini mindset pemikiran. Nah mereka ini juga kayak kami anggota Purun itu sudah dilatih bagaimana caranya supaya dari Jogja, dari mana-mana sudah didatangkan. Nah tetapi itu tadi tapi ini insya Allah berjalan, terus berjalan. Nah sekarang tinggal masyarakatnya yang akan kita bina, cak mano ngipu inyo, muju inyo supaya ini tetap jalan, ini untuk perekonomian kita. Jadi lumayan besar sebenarnya kalau ibu-ibu daripada nongkrong Pak, kalau duduk-duduk ngatoi wong ujungnya kan ya, sedang dosa gosip ya. Iya. Oke, kita balik lagi ke Kanda Samsul. Nah, balik ke ngomong kepada dia, tentunya peran ini penting sekali. Bukan cuma sekedar pemerintah, ini artinya kita harus sama-sama bergandengan tangan. Karena tidak bakal bisa terrealisasi ya, karena terwujud ya kalau seandainya tidak adanya kerjasama yang baik gitu kan. Nah, tentunya dari pemerintah sendiri untuk bisa membangun jadinya kesadaran, tadi kan Ibu ini tadi sempat nyebut gitu kan, bahwa katanya ini kan udah kesadaran masyarakat sendiri untuk saling membantu. Tadi kan sempat nyinggung juga nih antara yang kaya dengan yang miskin ini harus bisa saling sinerginya seperti apa. Nah ini bagaimana mungkin ini kan dari BPS gitu ya, atau juga mungkin Kanda juga sebagai ya mungkin setidak-tidaknya dari ini pemerintah juga yang cukup ini untuk bisa bersuara seperti itu ya, terkait dengan tentunya apa yang sebenarnya harusnya dilakukan oleh pemerintah agar sinergitas ini bisa terjalin antar yang si miskin dan si kaya tadi, pokoknya di dalam masyarakat seperti itu. Makasih Cik Gaya. Jadi gini, ada karakteristik atau tipe-tipe orang miskin khususnya di Sumsel ya, Cik Gaya. Di antaranya kan ya itu tadi banyakan yang pekerjaannya di pertanian, sektor pertanian, pendidikannya rendah, segala macam. Nah, untuk memberikan edukasi itu agak sulit lah. Tetapi tidak menutup kemungkinan itu bisa berubah. Karena gini, komoditas-komoditas yang memang dikonsumsi sebagian masyarakat orang miskin itu yang paling besar terutama yang mungkin bahan pokok ya beras. Beras
pemerintah harus memberikan itu. Kalau Iya. harganya terus naik segala macam, mana cara orang miskin itu mau beli beras. Kemudian, nah ini yang kebiasaan. Orang miskin itu kalau dapat duit bukan beli beras, beli rokok. Nah, Rokok, kopi, gula, iya. sudah cukup. Itu. Lalu tidak perlu lagi makan nasi ya. Iya, siko lagi kalau ada hutang bayar hutang dulu, tapi belinya untuk berhutang itu bukan untuk konsumsi yang bahan pokok tadi, beli baju, beli pulsa, belinya segala macam yang kita tidak tahu. Tapi kembali lagi ke orang miskin bahwa mereka tuh sebenarnya harus memberikan ya jujur lah istilahnya dengan kehidupannya dia. Kenapa Cak itu? Kadang saya berpikir dia itu memiskinkan diri sendiri atau memang hidupnya mau diminta bantuan dari orang lain. Artinya maksudnya bantuan terus menerus begitu ya. Kan memanja jadi jadi manja istilahnya. Manja. Benar tadi, mendingan ikut UMKM ibu-ibu, nggak usah lah ngepoin orang lain. Ini kita sendiri lah yang berubah sebenarnya. Seperti itu, karena ya istilah kalau orang Palembang itu banyak gawe lah, ada gawe terus harusnya kan ada gawe yang miskin, dia punya karena banyak gawe tadi kan, iya betul, banyak gawe segala macam. Kemudian gini, Cegaya, aku ada saran sih ke pemerintah, karena kemarin ketika saya ikut supervisi kegiatan Susenas di September ini, ada keluhan dari RT. Bantuan yang selama ini diberikan oleh pemerintah itu kan di satu titik. Yang untuk semester 1 kalau nggak salah kemarin di kantor pos. Di kantor pos itu kan jauh kalau orang yang datang ke situ, apalagi ini orang miskin, nggak punya pendapatan tetap dan segala macam. Untuk bawanya kan harus minta bantuan orang lain istilahnya. Katanya mendingan di Pak RT aja atau di kepala kelurahan atau kepala desa, jadi supaya dekat, atau bisa jadi kalau punya anggaran di desa atau kelurahan dikirimlah ke masyarakat yang nggak mampu. Karena gini, ada kejadian, ada satu rumah isinya adalah janda sebatang kara, tidak ada kerabat. Tidak ada kerabat. Kalau di kelurahan itu tidak dapat bantuan dikeluarkan dari PKH sama BLT lah kalau salah. Nah itu kan siapa yang nanggung? Ibu janda itu gitu. Kemudian saya pernah nanya ke dinas sosial, ini gimana permasalahan atau solusinya ketika kondisinya seperti itu? Itu sampai sekarang belum. Kalau khusus untuk kelurahan ya, karena kelurahan tuh nggak ada anggaran dana kelurahan. Kalau di desa itu ada BLTDD, jadi bisa dibantu oleh dana desa. Tapi untuk di kelurahan, karena saya kemarin fokusnya di Kota Palembang, di SU1 ya kalau nggak salah, SU2 kalau nggak salah. Jadi itu dia ngeluh gitu. Dia janda kalau mau ngambil beras ke kantor pos kan jauh. Jauh, kemudian ongkos pula 10 kilo. Kan nggak mungkin jalan kaki. Pasti ada ongkosnya. Itu satu. Jadi pemerintah juga harus memikirkan itu kondisinya. Ya kita tadi sama-sama tadi. Ketika ada keluhan kita tampung segala macam apa yang solusinya. Memang problematikanya banyak sih, Cek Gaya. Jadi informasi-informasi komunikasi, terutama komunikasi sih, apa yang harus kita lakukan baik dari posisi pemerintah maupun masyarakat itu. Masyarakat juga harus memberikan informasi yang jujur juga ke kita. Ketika dikasih kerjaan modal, ya harus dilakukan. Jangan jadikan itu untuk beli hal yang di luar dari yang harusnya dibeli gitu ya. Benar-benar. Itu yang kami prihatin karena terus terang informasi kucuran anggaran untuk bantuan itu besar, masa tiap tahun begitu terus kan? Malah ketika verifikasi bukannya berkurang, miskin itu malah bertambah. Iya. Nah khawatirnya seperti itu sih. Jadi kembali lagi bahwa kesadaran masyarakat, kemudian komunikasi antara masyarakat dan pemerintah harus ditingkatkan. Pemerintah juga jangan egois juga ketika ada masalah ini. Ada masukan gitu, tolong didengar. Tolong solusinya segera gitu, karena ini masyarakat miskin kalau sebulan dia tidak dapat ini matilah dia. Maksudnya dari mana makannya, dari mana segala macamnya kan, nunggu bantuan dari tetangga paling kan. Itu juga kalau nggak mungkin tiap hari kan, ininya segala macamnya. Itu saja. Nah baik, karena seperti itu mungkin kita kembali lagi tentunya kepada Yunda nih, Yunda, kaitannya dengan Yunda Ida terkait dengan tentunya tema kita mengenai sinergi dan juga solusi dalam upaya masyarakat yang mandiri ya. Artinya
tujuannya untuk bisa membangun sebuah masyarakat yang mandiri. Artinya ini tadi samo-samo tadi bergerak ya tuh, asa di dalam hati ada kemauan. Betul. Nah sekarang ini kan yang menjadi salah satu problem juga yang Cik Gaya juga pernah dengar di kanan kiri ya itu kan, oh yang dapat bantuan itu malahan maaf dia punya kendaraan, gitu kan, dia ini kadang terasa kayak ini kan kayak tidak tepat sasaran seperti itu, kayak tidak tepat sasaran sehingga bagi sebagian yang mungkin tidak dapat ya itu kan dia merasa seperti apa ya itu. Nah tapi kan dengan adanya bantuan-bantuan ini kan pemerintah tuh sebenarnya sudah bagus nih, sudah baik tujuannya untuk bisa dari dari pemberian bantuan ini caranya masyarakat ini mandiri. Ya itu. Nah tapi kayaknya ini menjadi sebuah apa ya umpan balik lagi, tapi itu menjadi masyarakat tuh menjadi manja ya kan, padahal di harapan pemerintah dengan apa yang dibantu oleh pemerintah masyarakat juga bisa mandiri. Nah ini mana dalam pandangan ini Yunda sendiri? Jadi ini ya memang sebenarnya permasalahan yang agak berat ya, bercerita tentang masyarakat. Tadi benak ke sini di sepanjang jalan ini hari Jumat berbagi. Oke. Keluarga lo itu betul, keluarga hari lo. Jumat, ya. Jadi subhanallah. Jadi kalau aku ngomong kalau kawan-kawan coba mereka tuh makan idak Jumat baik lo itu ya. Idak Jumat baik. Boleh kita sedekah hari Selasa, hari Senin itu kan. Jadi dengan lillahi ta'ala kita mana caranya mereka itu nyambung hidup gitu kan. Jadi memang perlu kata ada pernah aku melok ini Pak pemerintahan ngomong di lingkungan kita dulu perhatikan ya, di lingkungan kita, sekitar kita. yang sekitar kita. Kalau ada anak yatim kita santuni itu kan. Nah jadi kalau menggerakkan cak itu ya alhamdulillah itu kan akan muncul orang-orang. Jadi pernah aku wawancara, aku tanyain yang ibu-ibu bawa anak di pinggir jalan di lampu merah, aku sepi kan ya dia, aku turun dari motor, aku tanya dia, Bu galak tak jadi pembantu, anak bawa jago. Jadi jangan masalah tentang anak siapa yang jago. bawa kataku, aku cari ke tempatnya atau ke rumahku, kadang-kadang aku itu kan tidak galak. Jadi ada budak kecil-kecil yang main kicik-kicik minta yuk melok ibu, yuk melok yuk, kami dua beradik dua-duanya ayo melok kata kecil kan, tidak galak. Nah ini jadi ini ada juga PR untuk masyarakat, PR juga untuk pemerintah. PR jadi, untuk masyarakat seperti apa contohnya? PR masyarakat jadi cak mana cara menghimpun mereka ini, mana cara nolong dia ini, kita kerah ke kalau dia jadi pembantu ke jadi apa lama itu kan. Jadi ibarat ke pepatah tuh Yuda jangan dikasih iwaknya, tapi dikasih pancing. Pancing. Okay. Jadi kalau ada jago yang sering kita jenguk Pak ya di pinggir jalan, ada yang bikin jual tisu itu. Kadang-kadang aku kalau bawa mobil banyak Pak di mobil, nyupir sama kawan-kawan beli 10.000 tiga, berapa ribu tiga gitu kan. Kadang di 20, Bu nyosoknya enggak usah, mek lah. Nah ini salah satu kita dia apa namanya sedekah ke dia dan kita ngebantu dia. Oke lah kita anggap positif ya itu ya. Karena dia ada apa ya, ada kemauan untuk jualan itu dengan panas-panas itu ya. Nah ini yang miris tuh kadang-kadang bawa anak sampai maaf tuh ya Allah, gendong-gendong. Karena ini adalah di mana sih yang ada undang-undang pasal berapa Pak ya yang warga negara dilindungi oleh negara itu kan. Nah kadang-kadang dibalikkan ke situ teorinya itu. Nah ini kadang-kadang sedih Mak itu kan. Nah sudah aku tanya lagi di nasional, Bu sudah kami arah ke Bu, sudah kami ini ke Bu, sudah kami ini ke, tapi masyarakatnya sudah mak itu. Nah ini sekarang agak dulu sempat hilang ya Pak ya, sempat hilang berapa orang hilang. Nah sekarang muncul lagi, apa nak kami gedor lagi, kata aku semua ngomong kawan-kawan, apa kita gedor lagi apa namanya dinas sosial ini, mana kita rembukan kataku itu, mana kita ngimpun di wong-wong ini gitu kan. Nah ada juga yang besek-besek dia ini tergok linir Bu katanya. Nah pengen yang nangkep yang korban ini, cuman kita tidak mampu kan, waktu jam berapa, tidak mungkin kita nak cogoi pagi-pagi butuh itu dah ya. Sedangkan kita ada gawe kadang-kadang kepengen hati kecil itu membantu masyarakat, tapi apa daya kita itu ya. Jadi kami juga masyarakat dan juga apa namanya mengharapkan kesadaran masyarakat yang itu lebih tinggi itu cak mano gitu kan. Jadi ini yang menengah sangat ke bawah Bu, ini yang kita cerita yang sangat ke bawah ini. Jadi kalau yang menengah tuh itu tadi, yang menengah tadi sudah agak mapan, sudah ada merasa ada cukup, malas saya jadilah cukup sama ini. Nah itu. Nah kadang-kadang cak itu juga. Nah kadang-kadang
dia ngomong juga, Bu sudah garisan tangan kata dia. Ya. Nah itu pula garisan. Artinya dia agak berubah. Iya, garisan tangan kami sudah nak maini. Iya, Itu. Nah ini kadang-kadang lebih susah juga. Aku sering berapa ikut ibu-ibu tuh kumpul ke di bawah pohon. Iya. Aku bawa makanan, aku ngajak dia ngobrol, mak mana caranya kita nih kehidupan kita nih lebih baik. Lemak Iya. Bu kalau di rumah kita rapi, idak berpanas cak ini. Aku ngolok oleh ibu anak berapa 3. Kadang-kadang ya, sangat mak mana ya sedih, Iya, sangat sedih. sedih. Sebagai kita kami yang ibu-ibu ibu-ibu yang punya semangat pengen sama-sama, tapi itu tadi sudah jalurnya pemerintah, sudah BLT, sudah nganjuk ini, sudah kasih ini, sudah ngebantu ini. Kadang-kadang ada Bu program kami koordinator PNPM Demang Lebar Daun dulu, Yeah. Bu. Ada bidangnya ekonomi, Bu. Jadi dipinjami sekian, maliknya saron yang beli pulsa penuh terus, Pak. Pulsa penuh terus itu. Nah, Jadi artinya tidak tepat pada sasarannya digunakannya itu. kan, Nah, penggunaannya itu kan. balik lagi ke Iya. individunya, balik lagi ke individunya, Individu. itu kan. Nah itu. Jadi kalau memang kalau di Muslim itu Pak ada pendengar ceramah pernah ngomong lebih baik kita memberikan modal kepada pengusaha yang pengusaha kecil daripada kita bersedekah kata dia itu. Nah ini lebih besar lagi dengan catatan dia ini pernah aku coba Bu, pernah aku coba ngulir dengan 500 tuh dia balik. Ada bunga tak yuk? Kate bunga-bunga. Yang penting kau balik ke be. Pokoknya iya, balik itu kan berapa kau ada duit balik catat ada we. Aku tidak nyatet kata aku ngomong. Siap yuk kata dia. Kalau kau jujur kita terus kata aku. Meningkat terus dia alhamdulillah. Nah, artinya dia ada kemauan. Nah, ada kemauan. Itu sudah aku itu. testis Bu. Itu sudah sudah aku coba di lingkungan kami aku coba dan dia sekarang lumayan warungnya sudah lumayan Cak itu kan. Jadi itu alhamdulillah. Oke, ini sudah kerja langsung ini Cak Inyo. Kita tahan dulu, bakal kita lanjut perbincangan kita. Kita dengarkan dulu lagu pilihan berikut ini. Kecindo, sungai Musi banyak budak yang mandi. Ya cacam, ai lemak nian, pempek lenggang ngawe lidah bergoyang. La tekato ayah salam, kota kita kotanya para raja. Oya wa ai tolong nian, kita jago kalung aku wong kita. Belembang cindo, cinda kotanya.
kenang. Tari, apa kamu tidak mampu berjualan di sekolah? Kenapa harus malu? Toh aku tidak mencuri. Bukan begitu. Anak seumuran kita kan gak usah lah pusing-pusing cari uang. Toh hidup kita juga ditanggung orang tua. Ana, kamu mungkin merasa bahwa pekerjaanku berjualan kue-kue sebagai pedagang kecil UMKM rendah dalam pandanganmu. Tapi aku bangga karena di usiaku yang segini aku sudah mampu mencari uang sendiri, berusaha dengan usahaku sendiri. Dengan berdagang, aku mampu membantu sedikit perekonomian keluargaku. Jadi, kenapa aku harus malu? Dukungan penuh kita pada pelaku usaha kecil menengah wujud nyata, mewujudkan ekonomi negeri yang kuat dan berdikari. Oke dulur, masih di 88,4 MHz per 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih kita di kesempatan siang hari ini dalam obrolan Sriwijaya Siang tentang pengentasan kemiskinan dengan tema sinergi dan solusi dalam upaya masyarakat yang mandiri. Mungkin kita balik lagi ke Kando Samsul. Setelah sikok lagu kita dengar sama-sama tadi ya. Nah Kando, terkait dengan tema kita mengenai solusi sinergi dan solusi dalam upaya masyarakat yang mandiri. Tadi kan sempat disinggung juga oleh Bu Ida tadi oleh Yunda Ida tadi bahwa masyarakat ini juga sih sebenarnya sudah dikasih oleh pemerintah, tetapi peruntukannya nih yang malahan dia disimpang ke seperti itu. Jadi ibarat kata harusnya kita kan membeli sesuai dengan kebutuhan, bukan yang diinginkan. Kan kalau keinginan kan tidak akan habis-habisnya seperti itu. Nah, ini Cak Mano tanggapannya, silakan. Iya, jadi Cak Gaya, jadi sifat manusia itu ya, ketika dibantu, udah keasikan dibantu, manja jadinya ya. Iya. Kemudian ketika sudah dikasih umpan atau pancingan tidak sesuai dengan yang diharapkan pemerintah bisa merubah kondisi ekonominya orang tersebut, memang susah. Jadi kita memang balik lagi ke diri sendiri, kesadaran orang tersebut. Atau kita melihat contoh teladan ketika orang miskin sukses dia menjadi berada atau apa, itu kan menjadikan sesuatu semangat bagi yang lainnya. Yang lain. Nah itu yang menjadi kesulitan dalam mencari siapa sih role modelnya yang dari miskin menjadi orang kaya dengan bantuan pemerintah seperti yang tadi Ibu sampaikan melalui dengan UMKM dan segala macamnya. Itu yang sebenarnya ditonjolkan supaya ada semangat. Ujungnya balik lagi ke kita. Saya pribadi ya, saya punya warung pecel lele istilahnya. Di pecel lele itu kan kita interaksi dengan pedagang segala macamnya. Kita butuh orang yang membawa barang belanjaan lah. Tahu, tempe, kan itu jadi pekerjaan. Kalau misalkan orang tadi yang tidak yang miskin punya modal lah istilahnya ya, dikasih kendaraan atau apa, kami bisa minta bantuan setiap hari loh. Tiap hari itu jadi pemasukan kan. Pemasukan, betul. Kemudian kami bisa meng-hire pegawai, ada 5 orang segala macam, itu juga ingin meningkatkan seperti itu. Jadi ingin orang tersebut mandiri untuk secara sosial lah. Secara ekonomi, secara sosial, membangun mentalnya juga. Banyak yang saya jadikan pegawai itu rata-rata baru lulus SMA, belum punya pengalaman apa-apa. Tapi kan kita tidak bisa mengindahkan mereka. Kalau kita nggak bantu, ujung-ujungnya dia miskin lagi. Jadi setidaknya kita meringankan minimal dalam 1 bulan 800 itu bersih. Makan, minum, kemudian listrik, air itu free. Jadi dengan 800.000 kan kita garis kemiskinan tadi 540. Nah, setidaknya kita melepaskan. Dia DWA istilahnya. Jadi dia tidak masuk kategori itu kan. Kami siapkan penginapannya, nggak bayar pula.
kita itu sebenarnya sih masyarakat itu kalau dia punya kemampuan untuk membantu orang lain. Oke. Karena pegawai kami itu bukan orang Palembang, orang dusun, Pak Lawang, Sekayu, segala macam yang memang mereka butuh bantuan. Nah, memang karakteristik orang Sumsel itu beda, susah. Egonya tinggi. Jadi artinya dibutuhkan ini ya, kayak mungkin orang yang mungkin memiliki kelebihan rezeki gitu ya, Nah, itu. bukan cuma sekedar seperti dikatakan Yunda Ida tadi kan, bukan harus nak sedekah baik Ya, seperti itu kan, nah itu sebenarnya benar. sebenarnya bisa juga dengan seperti yang Dengan saya. dikatakan Membantu Kandol orang. Samsul tadi kan, gitu kan, bantu dibuka ke lapangan kerja dalam arti kita punya usaha nih kayak gitu kan, kita mempekerjakan mereka gitu kan, Cuma dengan satu lagi masalah, Cek. apa masalah lainnya? Orang zaman sekarang anak muda ketika diberikan yang agak susah-susah gitu, baru sebulan Dak ciao, tahan, keluar, dak iya, tahan. Dia tuh pingin yang jaga toko duduk ini tinggal gaji. gaji. Kan nggak mungkin yang pengusaha Iya. kita habislah bangkrut usaha kita. sudah dapat Itu ya. sudah berkali-kali kami gonta-ganti pegawai. Pegawai, Itu. Karena itu tadi kan kami juga pingin berkembang. berkembang. Ketika dia punya semangat membuka lahan baru ya, Iya. kami kasih modal lah istilahnya. Coba buka di daerah ini dengan yang sudah pengalaman di Tidak kami. merasa tersaingi Nah, begitu iya. kan? Tidak, malahan Iya. lemak di kaminya brand kami ekspos Expose, keluar. Jadi mau GoFood, mau Shopee Food segala macam, kami sudah bisa bersaing lah Bersaing, dengan yang restoran-restoran segala macam. Iya, iya. Jadi itu kami itu mengembangkan bukan hanya untuk kami, untuk pegawai juga kalau ingin mandiri silakan. Ketika butuh modal kami akan siapkan Bantu, sesuai ya. dengan kemampuan kami juga sih. Oke. Jadi ada win-win solution juga dengan kami sebagai pengusaha juga. Dia membantu kami menjalankan bisnis kami Iya. dan dia juga bisa meningkatkan kemampuan, pengalaman ketika dia mau melamar pekerjaan di tempat lain yang lebih tinggi, restoran apa, dan ada pengalaman kami bahwa ini rekomendasinya bagus segala macam. Itu juga bisa menjadikan mandiri tadi. Mandiri. Iya. Oke. Enak sebenarnya. Balik lagi ke Yunda Ida tadi, Yunda. Nah, ini kan kaitannya karena Yunda Ida seorang akademisi juga ya, sebagai seorang akademisi yang ada di Kota Palembang. Nah, kita pengen tahu nih Yunda sebagai seorang, kita tahu nih bahwa untuk bisa pengentasan kemiskinan kan kebanyakan kalau misalnya yang ada dalam garis kemiskinan otomatis kebanyakan itu kan pendidikannya tidak tinggi itu kan. Nah, tentunya harapannya karakteristik begitu ya. Nah, harapannya kan dengan pendidikannya tinggi maka dia bisa akan mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih layak, lebih baik sehingga bisa memperbaiki roda perekonomian keluarga. Nah, pandangan Yunda sendiri sebagai seorang akademisi di sini ini terhadap tentunya pengentasan kemiskinan ini dikaitkan dengan tentunya pendidikan ini, pentingnya pendidikan ini tadi. Ya, jadi kalau cerita dengan tentang pendidikan sangat penting. Jadi kita juga banyak mereka ini masih di bawah tamat SD TP belum. Tamat SD belum. Tapi ada juga orang-orangnya aku udah tamat SD Bu, tapi aku galak gawi kata dia juga. Jadi kataku kita sekolah lagi tamat SD dengan paket-paket itu. Iya. Nah, paket A, paket B itu dia bisa. Dan dia bisa Bu. Ada beberapa anak-anak itu bisa dia dan aku deketin keluarganya dan dia mau, dia galak. Jadi dia bisa. Nah, itu. Jadi sekarang dia itu tadi aku carikan dia di bapak tadi jaga toko segala macam. Iya. Akhirnya dia selesai. Jadi tamat SMA. Jadi itu minimal dia tamat SMA dengan paket ya Bu ya, dengan paket tadi. Nah, jadi karena umur tadi dengan umurnya udah besar lagi dia malu masuk SMP lah badan lah besar umur lah tua itu kan ada tuh udah kata kemampuan. Jadi sudah ada situ. Jadi memang sangat penting. Nah, ada juga yang tamat kuliah itu tadi tidak dapat pegawai itu kan. Nah, apa masalahnya? Ya Bu, aku tadi di sana aku nih S1 Bu, digaji sama itu. Nah, kadang dibojok juga. Jangan jingok S1-nya, jangan jingok sekolahnya. Jadi kita coba dulu apa yang bisa dikerjakan dan menghasilkan. Itu gini. Apalagi zaman sekarang ini zaman saro nyari gawi kan? Iya. Nah, jadi kalau kita dikaitkan dengan kemiskinan tadi yang sangat-sangat di bawah itu tadi yang ngamen-ngamen di jalan, yang apa kadang-kadang mereka ini lanang betino campur anu
bulan depan jingok dia ini lah bawa bayi mak itu kan. Nah itu Pak. Jadi ini sangat sangat berat PR untuk kita ini sebenarnya. Jadi itu. Jadi yang namanya anak jalanan yang itu dari situ. Jadi kita tidak bisa menyalahkan keluarganya, perekonomian juga cak itu dan mindsetnya dulu. Mindsetnya tadi. Mindsetnya ini. Jadi sudah banyak Bapak coba dengan mak ini mak itu. Sudah Pak sama-sama kita coba. Nah, tapi apa artinya kita cak itu. Tapi kalau aku sudah senang, bukannya aku bangga, aku senang sudah bisa bantu wong. Walaupun wong dua wong siko sudah aku bisa bantu. Artinya kita ada apa kebergunaan kita di situ. Iya, ada manfaat dengan duit sekian, kecil-kecilan kau berkembang mak itu kan. Nah, yang kadang-kadang ada yang tetangga tuh, aku sebenarnya yuk lewat depan rumah Ayu nih malu, apa? Aku ada utang, ya bayar dong, kata gitu kan? Ya usahakan bayar. Kalau kau bayar lagi, kalau kau rajin bayar, aku tambahin. Apa? Jadi aku malu. Sampai sekarang jarang ketemu. Jadi mungkin lewat mano dia tidak tahu. Ya oke baik. Kadang-kadang kau mampiri, yuk ada apa yuk? Ida nak cerita, baik kangen sama kau. Kadang-kadang. Jadi nah dari sini kadang-kadang aku tanya anakmu mana? Oh anak aku sudah di sini. Nah alhamdulillah. Yang penting anak kau yang penting anakmu bisa membantu kau kage kata cak itu kan. Yuk insya Allah yuk alhamdulillah katanya berkat doanya katanya cak itu. Nah jadi dari sini keluarga. Jadi dari keluarga dulu mak mano caranya keluarga ini yang bisa membuat roda perekonomian ini jalan dengan pendidikannya bagus. Insya Allah sekolahnya itu. Jadi kadang-kadang cak mano yuk caranya untuk jadi orang hebat ya sekolah gitu kan. Nah, ya sekolah minimal sekolah. Rajin-rajin. Memang program pemerintah banyak. Sangat banyak program pemerintah yang membantu pendidikan ini. Nah kadang-kala itu tadi ngapuki tidak nyambung ke dengan yang tidak sekolah ini masih banyaknya pula yang tidak sekolah cak itu kan. Jadi kita sedih. Jadi kalau aku jingok yang menengah ke atas itu sudah sangat maju. Dia bisa les, dia mampu ini, bantu itu. Nah yang ke bawah ini yang harus jadi PR ini kan menjadi sebuah sebuah fenomena yang agak miris bagi kita sehingga tampak nih kejingoan yang namanya jurang ini kan antara yang si miskin dengan yang si kaya tadi kan. Nah itu ini yang sedih gitu kan. Jadi mungkin pendataan Mbak ya, balik-balik ke pendataan kalau bisa di RT kelurahan itu memang sudah benar-benar jingok siapa yang wajib sekolah ini, umur wajib sekolah ya kan. Pacaklah kita dibantu dari sepatunya, dari aponya, bajunya cak itu kan. Nah, mustahil sih kalau di satu RT atau satu kelurahan itu tidak galak gotong royong membeli baju ya kita anggap sedekah cak itu. Nah dan itu tadi si kaya juga harus peduli. Nah itu kepedulian ini juga kita harus kita kiat ke juga harus kita pancing juga cak itu. Nah jadi kepedulian ini yang sangat itu tadi kadang-kadang kalau kita jingok dia bermobil kayu ini kadang-kadang kita tanya dia juga ribet. Aku nih banyak utang katanya. Nah ini pula ya. Tapi utang mereka beda lagi dengan yang di bawah. Mereka kalau yang di bawah ini utangnya beli beras itu Nah ini utangnya kami ini bayar mobil, bayar ini, bayar ini. Nah, beda lagi itu kan. Lebih kepada kebutuhan tersier ya. Nah tersier betul. Jadi itu. Jadi diharapkan ke depan ya pendidikan ini ya nomor satu lah ya. Nomor satu sangat penting. Kalau pendidikan sangat-sangat penting untuk menunjang perekonomian itu. Jadi bisa memperbaiki perekonomian keluarga ya. Itu insya Allah. Dapat gawe yang bagus, otomatis ekonomi bakal bagus juga ya kan. Cerita Bapak tadi sudah gajinya kecil merutuk pula. Jadi kadang-kadang kita berkacau ke diri dewek. Kadang-kadang kita berkacau ke itu Pak, baliknya keimanan lagi. Nah, baliknya keimanan tadi. Jadi kalau yang menengah sangat ke bawah itu kadang-kadang tidak sholat mereka. Tidak sholat. Jadi kalau cerita ada Pak yang kalau kemarin dapat dari IG apa dari mana. Jadi orang minta-minta dia buka celengan banyak. Nah, itu ada Pak pernah aku dapat. Aku lupa screenshotnya itu. Aku simpen itu aku lupa. Jadi di daerah mana dia buka celengan, dia ada hasil dari minta-minta. Subhanallah kan. Jadi itu kan. Jadi nah ya Allah kataku hebat Bapak ini. Sudah agak berumur Pak dia. Jadi dia mampu dari minta-minta. Nah, kita ini kalau pacak jangan sampai CP nada itu berterusan. CP karena nada itu tangan di atas jauh lebih baik daripada tangan di bawah. Betul. Nah, itu harapan kita cak itu kan. Itu mudah-mudahan
Ya kita tadi pembinaan harus ditingkatkan, itu kan harus peran pemerintah lagi baliknya, peran pemerintah ya melalui dari bawah dulu, jadi RT melaporkan ke kelurah, kelurah ke camat dan terus seterusnya. Oke. Kembali lagi ke Kando Samsul. Tadi Kando Samsul sempat menyinggung tentang program-program yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Nah, ini apa baiknya program-program yang sudah dilakukan ini, Kando? Iya, kan bulan September ini ada survei Susenas September ya. Iya, Susenas September. Di antaranya indikator yang dikeluarkan tuh indikator kemiskinan juga. Kemiskinan nanti juga. rilis tuh antara Januari atau Februari 2025. Pemerintah ingin melihat sebenarnya kondisi ketika pemerintah mengucurkan bantuan. Kalau yang sekarang digerakkan PJ Gubernur itu bantuan sembako dan mie instan. Sembako dan mie instan, oke. Ada kalau nggak salah kemarin kita rapat itu sekitar 7 ribuan KPM yang akan dapat bantuan tersebut. Iya. Diinisiasi oleh Dinas Sosial ya. Ini dapat bantuan itu dari berbagai donatur, Iya. baik Dari donatur ya. CSA, perusahaan-perusahaan perusahaan negara dan perusahaan swasta. Itu sinergi dan itu ada energi positif Cegaya dari mereka itu. Nah, energi positif ini jangan sampai hanya pada saat tertentu saja dilaksanakan, tetapi continue. Kan bantuan ini terbatas ya, beras cuma 10 kilo, instan 1 dos. Kan orang miskin perlu makan tiap hari, tiap bulan ada ini segala macam lah. Jadi itu berkesinambungan, jangan hanya cuma di saat-saat tertentu saja, karena orang miskin pasti butuh banyak istilahnya, jangan berhenti di situ. Jadi alhamdulillah punya PJ Gubernur yang sangat konsen terhadap ini, penanggulangan kemiskinan khususnya, sampai batas waktu dia menjabat ya sebagai PJ Gubernur, tapi kolaborasi yang kami rasakan sekarang itu mempunyai efek yang sangat besar. Ada OJK, ada BI, ada dari OPD-OPD yang terkait, Biro Perekonomian, kemudian dari perusahaan-perusahaan itu dikumpulkan dalam satu forum. Ya? Iya, mereka berkomunikasi bahwa ini ada anggaran ini, dikumpulkan di Dinas Sosial ini kan bisa bantu sekian KPM. Nanti disebarkan di seluruh kabupaten kota di Sumsel. Nah ini yang jadi masalah adalah pantauan, Mbak Cegaya. Pantauan, monitoring, evaluasi menyeluruh. Bahwa ternyata ada tantangan atau hambatan yang terjadi di lapangan. Nggak sesederhana itu. Orang miskin itu banyak di dusun, yang jauh dari transportasi umum dan segala macam. Gimana caranya kita kesananya itu? Ada 1 jam, 2 jam dari kantor camat, dari kantor desa. Untuk bisa mendapatkan itu tadi ya? Memberikan bantuan tadi. Kan kalau misalkan cuma sedikit, ada 2 orang, cuma 20 kilo bawa, nah itu kan berat istilahnya, anggarannya dari mana. Nah itu harus dipikirkan oleh semua pihak gitu, bahwa itu bukan hanya kita menyiapkan barangnya saja, tetapi logistik transportnya segala macam juga harus dipikirkan. Karena untuk pemerintah menyiapkan itu kan lama, ke DPRD dulu, ke ini dulu, minta persetujuan segala macam. Nah, panjang tadi, ya. Panjang. Makanya tadi benar juga sinergitas supaya dia mandiri itu seperti apa. Orang karakter kemiskinan juga kita harus mengetahui seperti apa kondisinya di Sumatera Selatan, harus kita lihat juga sih. Jadi kompleks Cegaya. Sebenarnya complicated ya. Kompleks. Untuk persoalan tersebut ya. Intinya adalah tadi yang pertama rasa bersyukur, kesadaran masyarakat, sehingga cita-cita semua pihak lah bahwa kemiskinan khususnya di Sumatera Selatan itu bisa teratasi. Kalau bisa ya nggak ada lah orang miskin semuanya sama. Tapi kan nggak mungkin ya. Karena orang kaya tidak akan dikatakan orang kaya kalau dia tidak ada orang miskin ya. Mungkinkah? Nah ini yang menarik tuh, Ceknya sempat tergelitik untuk bertanya mungkin ke Kando Samsul lagi nih, yang dikatakan oleh Yunda Ida tadi. Karena Yunda Ida tadi kan sempat nyinggung katanya ini harus juga mindset masyarakatnya harus dirubah nih. Dimana
karena masyarakat ini kadang untuk pendidikan itu kan penting. Nah, oke, dia sudah sarjana, sarjana tapi dengan pendidikan dia yang tinggi, dia begawi ini tadi rupanya gajinya cuma sama itu. Nah, gara-gara gaji sama itu dia tidak galak jadinya kan. Padahal sementara sekarang ini kan nyari gawe kan saro. Nah, ini pandangan Kano Dewe ini gimana? Ya, dari data kami kan kalau pengangguran itu yang paling tinggi lulusan SMA SMK. Karena dia tadi Bu milih-milih pekerjaan sama dengan sarjana kan, milih pekerjaan apalagi kalau melihat gaji. Gaji. Makanya kemarin pegawai kami di Pecel Lele itu rata-rata ya lulusan SMA. Lulusan SMA, saya bilang kamu jangan dulu melihat seberapa gajinya, itu bersih loh 800 itu, nggak ada potongan yang lainnya. Di luar sana belum tentu dapat segitu, dengan sudah dipotong nyewa tempat lah. Kalau nggak kos sudah berapa gitu kan? Berapa segala macam. Walaupun dia lebih besar 1.500.000, tapi kalau sudah ini bersihnya kosannya berapa? Kosan misalnya sebulan 500.000 misalnya kan? Jadi kami itu menerapkan mindset kami ke pegawai itu seperti itu. Kamu nabung dengan 800 itu, kejarlah cita-cita. Kalau mau lanjutkan ke kuliah, lanjutkan. Ada yang mau jadi bidan, Jaya di tempat kami itu. Kami cari-cari yang beasiswa, yang nggak perlu ini. Mungkin dibantu ya? Dibantu. Jadi cari-cari juga beasiswa yang ada juga yang pingin kerja di tempat salon. Ya kami carikan lah. Tapi agak susah ya karena harus punya database tersendiri UMKM mana yang ini. Terus harus yang banyak kenal juga sih dengan yang lainnya, sesuai dengan keahliannya. Jadi macam-macam, ada chef kami itu udah ganti segala macam. Ini alhamdulillah sih sekarang bertahan Cekaya. Jadi itu tadi balik ke diri kita sih yang lulusan SMA, SMK, sarjana itu jangan milih, jangan lihat gaji dulu, cari pengalaman orang. Kalau ingin dia jadi pegawai kita kan pertamanya adalah pengalaman. Sudah di lagi mana lagi pula tidak mungkin seseorang tuh berhasil menjadi sesuatu yang hebat itu tidak ada dirintis dari bawah gitu kan. Jadi segala sesuatu dirintis dari bawah. Nah itu sebenarnya kalau dulu kan zaman dulu nggak tahu ya sekarang ya, kegiatan PKK di desa, di RT RW. Dulu waktu saya kecil, saya kan ke Posyandu dan ada ibu PKK-nya kan. Itu kan ada edukasi, ada sosialisasi apa di situ tuh kan, dari makanan bergizi, kemudian apalah yang disampaikan ke ibu-ibu ya. Nah di situ menjadi sebagai suatu wadah lah, wadah untuk mendidik masyarakat untuk menjadi yang lebih baik. Artinya membuka cakrawala pikiran masyarakat itu ya. Tiap bulan, karena kami juga ada pendataan namanya Podes kan, itu mencatat berapa kali kegiatan Posyandu atau yang sejenisnya ya di lingkungan setempat. Itu dicatat itu. Ternyata memang tidak terlalu sering ininya ya. Masih jarang-jarang. Oke, baik. Tidak terasa kita sudah hampir ada di penghujung kebersamaan ngobrol-ngobrol ini. Nah, ini mungkin sebagai penutup, mungkin sebagai closing statement dari obrolan kita tentang sinergi dan solusi dalam upaya masyarakat yang mandiri. Mungkin untuk closing statement nih, kalau Juwong tuh ladies first. Dia persilahkan Yunda dulu. Jadi ada kata kunci. Jadi kalau semangat itu ada, berarti rezeki itu ngalir. Semangat ada, rezeki itu ngalir. Jadi ini yang harus kita kita pacu kepada masyarakat bahwa kita harus bekerja sama. Kami pemerintah ngasih, kita nerimo dan kita menghasilkan. Itu kira-kira. Jadi itu yang penting itu. Pemerintah ngasih, kita nerimo, tapi itu kita menghasilkan. Nah itu. Jadi itu yang mudah-mudahan memang sangat konflik ya Pak ya, sangat konflik kita berbicara masyarakat, berbicara tentang ekonomi, penghasilan, sangat konflik. Tidak sudah dari zaman dulu perasaanku pemerintah tuh sudah ngenjot terus, tapi tidak bisa habis. Apa miskin ini tertentas, berarti netas terus, caklok, netas. Nah itu bukan terentas kan? Itu jadi kadang-kadang dipreseti sama kawan-kawan itu. Jadi, terletaskan jadi. Nah itu, jadi mudah-mudahan dengan tadi Bapak sudah bercerita bahwa kita akan menuju yang tujuan nasional, mudah-mudahan Sumsel
tercapai insyaallah. Amin. Kita keroyoi, kita kerjasama dengan cara kita masing-masing, dengan ilmu yang ada kita masing-masing gitu. Oke. Itu baik cek. Oke, terima kasih Yunda Ida. Silakan mungkin Kando Samsul untuk closing statement ya, apa yang menjadi pesan dan harapannya. Terima kasih Cegaya. Pertama-tama kemarin kami merayakan Hari Statistik Nasional. Oh, Hari Statistik Nasional. Jadi tanggal ya. 26 September kami hari Ulang tahun besarnya ya? ulang Iya, tahun. ulang tahunnya, Jadi oke. kami mengucapkan kepada seluruh masyarakat, baik yang pernah menjadi responden, kemudian stakeholder ya, perusahaan-perusahaan yang pernah diwawancarai, kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya selama ini. Mudah-mudahan jawaban-jawaban yang masyarakat dan stakeholder yang sudah disampaikan menjadi bahan untuk meningkatkan pembangunan khususnya di Sumsel ini. Khusus untuk masyarakat ya terkait dengan kemiskinan ini, mohon mindsetnya dirubah. Kita harus mindset ke depan, jauh ke depan, gimana caranya untuk meningkatkan perekonomian di diri sendiri, dan ujungnya adalah mudah-mudahan tercapai menuju angka 1 digit untuk kemiskinan di Sumatera Selatan. Demikian. Oke, Pak Yu, terima kasih kalau Cak itu. Sekali lagi terima kasih untuk Yunda Ida dan juga Kando Samsul yang sudah hadir ke studio Pro 4 RRI Palembang dalam obrolan Sriwijaya Siang pengentasan kemiskinan dengan tema sinergi dan solusi dalam upaya masyarakat yang mandiri. Semoga dari perbincangan kita ini, dari obrolan kita ini akan membangkitkan semangat, kemudian juga akan membangkitkan tentunya paradigma pemikiran yang baru dari masyarakat ya, agar masyarakat tuh berubah mindsetnya nih tadi untuk menjadi jauh lebih baik. Jadi jangan cuma Cak Uji Yunda tadi, jangan jadi sepi tada akan lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah ya. Dan ini tentunya merupakan kerja kita bersama, kerja cerdas kita bersama, sinergitas kita bersama untuk kita bangun bersama-sama untuk Indonesia yang jauh lebih baik. Oke, sekali lagi terima kasih. Pepatah bijak kata ke, iya katanya tuh tak ada gading yang tak retak. Tak ada manusia yang tanpa kesalahan. Jikalau pedang lukai tubuh, pastikan ada harapan sembuh. Namun jikalau lidah lukai hati, kemanakah gerangan obat hendak dicari. Kita akhiri baik kebersamaan kita untuk obrolan Sriwijaya Siang hari ini. Bubur sumsum dimakan pakai kuah, pakai es batu. Kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik.